itu diumpamakan seperti pohon korma. Saudara, pohon korma itu tidak tumbuh sembarangan. Dia cuma bisa tumbuh di Israel, khususnya di padang gurun. Dia nggak bisa tumbuh, saudara, di daerah-daerah lain selain padang gurun. Kalau mau pikir padang gurun itu adalah padang yang tandus, tidak ada air, tanahnya gersang, kering. Tanaman apa saja ditanam di padang gurun pasti mati. Kenapa? Tidak ada air. Kenapa pohon korma itu bisa tumbuh di padang gurun, padahal padang gurun ini tanah yang gersang, tanah yang malu, tanah yang kering, tanah yang tidak menghasilkan apa-apa. Kok dia bisa tumbuh? Kenapa, saudara? Karena pohon korma itu memiliki akar yang elastis. Saudara tahu ya, kalau orang menanam pohon korma, mereka tekan dengan batu. Ditekan dengan batu supaya dia akar merembes ke dalam. Walaupun saudara airnya ada mungkin puluhan meter, dia bisa tembus. Jadi DP akar itu akan menembusi air sampai ketemu. Pokoknya kalau DP akar nggak ketemu dengan air, dia tidak akan pernah berhenti menjalar. Itulah kelebihan pohon korma. Ya. Saudara, pohon korma, kalau datang angin badai, angin besar, dia begini. Wah, luar biasa. Itu sifat pohon korma, ya. Jadi datang angin yang sangat besar. Coba saudara baca sejarah aja. Dia merunduk begini. Itu kelebihan pohon korma. Ya. Makanya saudara, Alkitab katakan begini. Kenapa orang benar diumpamakan seperti pohon korma? Kenapa? Walaupun saudara kita mengalami tekanan yang luar biasa, saudara, mungkin masalah datang silih berganti, tetapi karena kita punya akar yang kuat, kita tetap kokoh. Amin. Iman kita nggak goyah-goyah. Itu makanya dia orang benar diumpamakan seperti pohon korma. Saudara, orang benar itu akan diproses. Proses Tuhan terhadap setiap orang itu beda-beda. Kalau sama saya jujur, saudara, Tuhan proses saya lewat sakit penyakit. Saya pernah mengalami penyakit kanker. Seperti orang hamil, menurut saya besar begini. Saya mungkin pernah saksikan itu. Ya. Saudara, bayangkan, pada waktu saya mengalami sakit kanker, saudara, perut saya semakin hari semakin membesar. Setiap malam saya menangis, sakitnya begitu luar biasa. Sampai bapak saya bilang begini, kalau memang Tuhan mau ambil nyawa kamu, kalau Tuhan bilang besok kamu mati, pasti kamu akan mati. Tapi kalau Tuhan masih akan selamatkan, pasti Tuhan akan selamatkan kamu. Asal kita percaya, asal kita yakin. Makanya dia bilang, orang benar akan tumbuh seperti pohon korma. Haleluya. Mau Tuhan proses kita dengan cara apa saja, kalau kita punya akar yang kuat, kita tidak mudah goyah. Karena apa? Kita punya Yesus sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita punya Yesus, apa yang perlu kita lakukan? Iya kan? Yang mempunyai nyawa Tuhan, yang menciptakan kita Tuhan. Iya toh? Kita mencari siapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki dia yang ciptakan saya. Kalau dia yang ciptakan, kalau ada organ-organ tubuh saya yang rusak, tentu dia sang pencipta tahu memperbaiki. Asal kita cari sumbernya. Itulah Yesus. Amin. Saudara, makanya dia bilang begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi kemungkinan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia belum batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Oh, mereka yang ditanam di bait Tuhan, artinya saudara, saat ini kita lagi ditanam oleh Tuhan. Betul nggak? Ya. Ketika saudara dan saya setia gereja, setia beribadah, kita ditanam firman Allah. Amin. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, di bait Allah, di rumah Tuhan, dibilang akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa Tuhan tua pun Tuhan bilang, engkau masih tetap berbuah. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Asal jangan pernah takut, jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Saya tidak mau berkhotbah kalau saya tidak alami. Justru karena saya alami, makanya saya harus saksikan. Amin. Yang pasti saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita. Milikilah akar yang kuat. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki akar yang kuat? Dengar firman Allah.
Karena hanya firman Allah yang bisa memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.